Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatra Karimah dari MJ510. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis konsep dan penerapan bisnis digital dengan studi kasus makeover kosmetik. Untuk fokus pembahasan, ini meliputi konsep bisnis digital, perbedaannya dengan bisnis konvensional, lalu jenis-jenis bisnis digital, serta analisis kritis terhadap penerapan dan transformasi digital yang dilakukan oleh Makeover, yang kebetulan produknya juga saya pakai untuk sehari-hari. Langsung saja, untuk pengertian, yang pertama bisnis digital itu adalah kegiatan bisnis yang memanfaatkan teknologi digital dalam proses penciptaan, pemasaran, distribusi, dan juga pelayanan produk atau jasa. Teknologi digital meliputi internet, media sosial, e-commerce, big data, dan artificial intelligence, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi jangkauan pasar dan nilai bagi konsumen. Lalu untuk perbedaan utama antara bisnis digital dan konvensional ini terletak pada penggunaan teknologi. Jika bisnis digital memiliki jangkauan pasar yang lebih luas, proses yang lebih efisien, serta interaksi yang lebih cepat dengan konsumen, maka sementara itu bisnis konvensional ini cenderung terbatas secara geografis dan mengandalkan proses manual. Hal ini membuat bisnis digital lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Nah, lalu secara umum, bisnis digital juga dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu versi digital dari bisnis non-digital, fasilitator digital dari bisnis non-digital, dan bisnis digital hybrid. Klasifikasi ini membantu kita untuk memahami sejauh mana perusahaan memanfaatkan teknologi digital dalam model bisnisnya. Nah, lalu jenis ini merupakan bentuk digitalisasi dari bisnis konvensional yang sudah ada. Produk yang ditawarkan tetap sama, namun saluran pemasaran dan penjualannya dilakukan secara digital seperti melalui website atau marketplace. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi penjualan. Lalu fasilitator digital ini berperan sebagai pendukung atau perantara bagi bisnis non-digital. Contohnya adalah marketplace dan payment gateway yang memudahkan transaksi antara penjual dan juga pembeli. Bisnis ini tidak selalu menjual produk sendiri, tetapi menyediakan platform digital yang menciptakan nilai ekonomi. Bisnis digital hybrid ini menggabungkan aktivitas online dan offline secara bersamaan. Perusahaan tetap memiliki toko fisik, namun juga mengoptimalkan platform digital. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih lengkap melalui konsep omnichannel. Nah, baiklah, untuk Makeover Kosmetik ini merupakan brand kosmetik profesional di bawah PT Paragon Technology dan Innovation. Nah, brand ini dikenal dengan kualitas produknya dan menyasar segmen profesional serta beauty enthusiast. Makeover ini juga aktif memanfaatkan teknologi digital dalam strategi bisnisnya. Makeover menerapkan model bisnis digital hybrid. Perusahaan tetap mengandalkan penjualan offline melalui counter atau toko kosmetik, namun secara bersamaan juga mengoptimalkan penjualan online melalui marketplace dan media sosial. Nah, strategi ini membuat makeover tetap relevan di era digital. Dengan bisnis digital, makeover tidak lagi terbatas oleh lokasi geografis. Produk dapat diakses oleh konsumen di berbagai daerah melalui e-commerce dan juga media sosial. Nah, hal ini mempermudah dan memperbesar peluang pertumbuhan pasar dan meningkatkan brand awareness secara nasional. Penjualan digital membuka peluang penghasilan yang lebih besar. Makeover memanfaatkan campaign digital, flash sale, dan juga kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan penjualan strategi dan ini memungkinkan peningkatan volume transaksi secara signifikan dibandingkan penjualan konvensional. Lalu Makeover ini juga memanfaatkan teknologi digital melalui digital marketing, konten edukasi, dan pemanfaatan data konsumen. Data tersebut digunakan untuk memahami perilaku pelanggan dan menyusun strategi promosi yang lebih tepat sasaran, sehingga meningkatkan efektivitas pemasaran. Nah, transportasi digital makeover. Transformasi digital makeover ini terlihat dari pergeseran promosi konvensional ke digital marketing.
Integrasi antara penjual online dan offline, serta pemanfaatan influencer dan beauty creator, transformasi ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Nah, meskipun berhasil, makeover juga tetap menghadapi tantangan seperti persaingan yang ketat di industri kosmetik digital, perubahan tren yang cepat, serta ketergantungan pada platform ketiga. Tantangan ini menuntut inovasi dan evaluasi strategi secara berkelanjutan. Lalu sebagai usulan pengembangan, makeover dapat mengembangkan website resmi dengan fitur personalisasi produk, memanfaatkan teknologi AR untuk virtual try-on, serta mengoptimalkan CRM berbasis data. Langkah ini akan meningkatkan pengalaman pelanggan dan loyalitas konsumen tentunya. Baiklah, sampai pada slide kesimpulan, dari hasil analisis saya dapat saya simpulkan bahwa bisnis digital memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk berkembang. Makeover telah berhasil menerapkan bisnis digital hybrid dan melakukan transformasi digital secara efektif. Kedepannya, inovasi digital yang berkelanjutan menjadi kunci agar perusahaan tetap kompetitif. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.